Kenapa orang kecewa? Kecewa itu adalah keputusan, Pak. Ya, selamat sore buat semua teman-teman kita. Salam jumpa, shalom buat kita semuanya. Nah, saya dan teman kita, Pastor Peggy Tulango, beranjak dari video yang telah kita upload beberapa hari yang lalu, berbicara tentang turning point. Sebelum kita masuk lebih dalam, kita akan tanya-tanya dulu kabarnya, ya kan? Kan nggak enak kalau nggak tanya kabar kan, Pak Peggy. Iyalah. Jadi gimana kabarnya di bulan Juni ini? Bulan Juni 2021, puji Tuhan. Masih sehat. Masih hidup, masih bergerak. Tetap antusias. Jadi kita santai aja nih podcast ini, Pak Peggy ya. Nah, ini kita menyapa nih banyak anak-anak muda nih, Pak Peggy. Jadi kita akan ngobrol ini mungkin beda-beda tema nantinya. Beda-beda tema, oke. Nah, ini beranjak dari video kemarin kan, Pak Peggy kan. Turning point yang dialami oleh seseorang atau teman kita. Nah, kira-kira bisa nggak Bapak jelaskan sesuatu tentang turning point, khususnya yang Bapak alami lah secara pribadi? Tidak akan ada sebuah turning point, sebuah titik balik untuk sesuatu yang jauh lebih baik yang akan kita raih tanpa perjumpaan dengan Tuhan. Itu sih kalau menurut saya. Turning point-nya itu berbicara tentang perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Nah, ketika sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, mengalami akhirnya jadi sebuah pengalaman pribadi dengan Tuhan. Makanya itulah sebenarnya yang bisa dikatakan bahwa titik balik atau turning point kehidupan seseorang. Jadi artinya itu titik balik dari kehidupan seseorang. Jadi Pak, sebelum kita buat podcast ini kan Pak, kita lemparkan tema ini ke beberapa anak-anak muda nih. Ya, kita memang ini segmennya kebanyakan ke anak-anak muda. Jadi banyak daripada mereka waktu kita lemparkan ini bisa nonton video dan bagaimana argumen mereka. Nah, muncul ini beberapa pertanyaan Pak. Turning point, titik balik kan Pak. Itu kan berbicara tadi bilang ketika ketemu Tuhan. Iya. Kenapa ya anak muda itu gampang sekali untuk terluka gitu? Kenapa sih anak muda itu kalau terluka, gimana caranya agar masuk kepada turning point dan kemudian mendapati sesuatu yang berbeda? Tadi yang saya sampaikan tadi adalah esensi. Maksudnya esensi itu adalah sebuah kesimpulan atau garis finishnya. Nah, kalau saya biasa bicara gitu, garis finishnya dulu, baru kita tarik nih, kenapa bisa sampai ke garis finish? Garis finish itu maksud Bapak mati ya? Bukan. Garis finishnya gini, kesimpulan daripada contoh gini. Bagaimana sih turning point itu titik balik? Jadi balik ya, bukan mati ya? Bukan mati. Jadi turning point itu atau titik baliknya itu memang intinya adalah bicara tentang Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa memulihkan seseorang, perjumpaan dengan Tuhan. Tapi menjadi pertanyaan bagaimana untuk mengalami itu? Tadi kan Pak sering kali terluka Pak, udah ngalami mungkin terluka lagi Pak. Sampai dia bingung turning point-nya di mana gitu. Nah, itu yang saya mau sampaikan. Jadi sebenarnya ketika kita sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, itu kita baru masuk di sebuah garis start lagi Pak. Perjumpaan dengan Tuhan itu garis start. Kesimpulan ya, garis start. Garis start ini ketika seseorang anak muda masuk dalam satu langkah pertama garis start, maka itu bukan segala-galanya. Itu baru sebuah awal yang baru Pak. Baru sesuatu yang baru sebenarnya. Ini yang sering nggak disadari. Iya, aku setuju. Jadi perjumpaan dengan Tuhan yang saya maksud adalah sesuatu yang terjadi antara kita dengan Tuhan. Itu kan Pak. Baru sebenarnya ketika itu terjadi dalam garis start kehidupan yang baru Pak. Nah, untuk garis start maka kan ada langkah-langkah selanjutnya nih. Langkah-langkah selanjutnya. Ini yang biasanya itu kita itu mengalami proses yang namanya tadi Pak. Nanti kita akan merasakan kelelahan, kelesuan, mulai ada patah semangatnya, mulai ada kecewanya, mulai ada realita-realita yang nggak seperti yang kita harapkan. Dalam doa misalnya. Dalam doa, gitu, dalam pengharapan. Kita sudah gini, saya ini sudah dengan Tuhan, ketemu dengan Tuhan. Tuhan sudah, harusnya Tuhan bertanggung jawab sepenuhnya dong. Nah, sekarang kenapa saya harus mengalami ini? Apakah masih ada pemeliharaan Allah di tengah-tengah kayak gini? Kok Tuhan seperti berbuat curang dan lain sebagainya? Kadang gini Pak, ada pemikiran-pemikiran seperti itu. Artinya gini loh Pak, banyak orang yang udah mulai titik awal itu start. Di situ titik awalnya start dan kemudian ternyata waktu ikut Tuhan itu secara nggak langsung bisa banyak mengalami kecewaan, kemudian sesuatu yang tidak seturut dengan apa yang diharapkan gitu kan. Nah, beranjak dari sini Pak, apakah Bapak pernah ngalami hal-hal yang kayak gini? Saya bicara dulu kayak gini Pak. Kenapa orang kecewa? Kecewa itu adalah keputusan Pak. Kecewa adalah keputusan? Nah, sebelum memutuskan kan ada pilihan-pilihan kita, ada nalar-nalarnya kita, baru kita mengambil sebuah keputusan, yaitu kecewa. Gitu. Kita garis bawah ya. Garis bawah. Kecewa itu adalah
Keputusan. Oke. Nah, keputusan itu tidak mungkin satu keputusan itu tidak ada penyebabnya. Penyebabnya adalah pilihan-pilihan dan nalarnya kita. Pemikiran-pemikiran kita akan realita. Sehingga kita memutuskan untuk saya kecewa. Nah, makanya sebelum saya bicara tentang jawab yang Bapak tanya, saya apakah pernah mengalami itu? Nah, makanya ada sebuah statement dari seseorang. Dia berkata begini, bicara tentang kehidupan secara global, 100% kehidupan. Ternyata realita itu, Pak, atau keadaan itu, Pak, hanya 10% bagian daripada kehidupan. Tetapi 90%-nya yang paling menentukannya itu adalah respon kita kepada realita. Karena realita kan nggak bisa dibantah, nggak bisa diubah, nggak bisa disetting. Ya realita, Pak. Dan sebuah realita dalam kehidupan yang terjadi saat ini, Pak, itu nggak bisa kembali. Tetapi yang terbesar di dalam kehidupan ini adalah sebenarnya respon kita kepada realita. Nah, pertanyaannya begini, Pak. Kenapa sih orang kecewa? Iya. Karena kan ada sebuah realita. Sebentar. Tadi Bapak bilang kan kecewa adalah sebuah keputusan. Keputusan. Gitu kan. Banyak orang yang bilang gini, Pak, aku kecewa itu bukan karena aku putuskan aku kecewa sekarang, tiba-tiba aja dia Pak kecewa gitu. Pertanyaan simple. Kenapa kita kecewa, Pak? Karena terlalu berharap banyak mungkin, Pak. It's okay, itulah. Satu, terlalu berharap banyak. Kenapa juga kita kecewa? Karena perlakuan orang. Kenapa kita kecewa? Karena kita nggak mendapatkan seperti apa yang menjadi ekspektasi kita. Iya kan, Pak? Berarti kan ini semua bicara realita. Realita yang di depan mata kita itu berbeda gitu. Nah, pertanyaannya, ketika realita itu mengecewakan, apakah otomatis kita sudah kecewa? Oh, belum tentu ya. Nah, itu yang saya bilang keputusan. Jadi ada realita, maka kita mulai memilih nih, dengan realita ini saya mau maju atau mau mundur, mau menyalakan atau merubah diri, mau jadi lemah atau memperkuat. Memperkuat diri kita untuk melewati tantangan-tantangan yang adalah realita itu, Pak. Itu yang saya tangkap daripada 10% realita, 90% respon dan keputusan yang akan menentukan apa yang akan kita alami dalam kehidupan ini. Ini mantep nih teman-teman ya. Teman-teman tunggu sebentar. Jadi kita berbicara tentang turning point, dan tadi kalau Pastor Peggy tadi menerangkan bahwa turning point itu berbicara start, awal gitu. Nah, di dalam awal itu kan akan banyak hal-hal yang bisa membuat kita terluka, kecewa, setelah titiknya tadi itu. Jadi sebelum ke sana, coba kita mau tanya-tanya dulu ya sama Pastor Peggy nih. Kapan turning point dari kehidupan Pastor Peggy? Turning point pertama nih, itu di tahun 2002, Pak. Jadi turning point saya pada waktu itu adalah saya di Jakarta, masih muda pada waktu itu, maksudnya lebih muda dari yang sekarang, Pak. Gitu kan. Sekarang saya 17, waktu itu berapa tahun gitu kan. Memang dari kecil sudah dibilang orang secara global nakal. Itu sebenarnya bukan nakal, tetapi saya memilih untuk menjadi anak atau menjadi pribadi, menjadi pemuda. Setelah pemuda itu yang mau bebas, anak yang bebas. Sehingga kalau menurut orang itu nakal, kalau bagi saya bukan nakal, bebas ya, adalah memilih untuk bebas, free man gitu. Jadi sehingga apa yang saya lakukan dari kecil, mulai dari 7-8 tahun saya sudah mulai ngerokok. Wah, ini nggak cocok untuk dicontoh lah ya. Nggak boleh, ini kan saya. Nah, kembali karena pilihan saya mau kecewa dengan keadaan. Tunggu, stop dulu Pak, bentar ya. Jangan nanti orang, Pak umur 78 merokok bagus juga, nanti jadi umur 20 hambatuan gitu ya. Ya enggak. Itu nggak bisa. Karena perjalanan seseorang, pengalaman seseorang bukan sebuah doktrin loh. Artinya, dia kayak gitu, kita melakukan seperti itu nanti ketemu Tuhan. Nggak, belum tentu. Nggak boleh, karena perjalanan kehidupan masing-masing. Itu yang saya sebut bahwa respon saya salah, dan saya sangat merasa rugi banget. 7-8 tahun ya? Mulai 7 tahun saya ingat sudah mulai belajar ngerokok. Itu masih kelas 1 SD. Baru singkat cerita terus bertumbuh saya mulai bergaul dengan orang-orang yang lebih tua dari saya, 8, 9, umur 9, 10 tahun. Saya mulai belajar minum, Pak. Orang Manado itu suka minum. 10 tahun, 11 tahun, itu kelas 5 SD. Saya juga sudah mulai bergaul, Pak. Nah, saya mulai menjadi anak karena bebas, jadi tangan saya ini gatal, Pak. Gatalnya gini, bahwa bukan digarut. Ya, cara menggaruk pada waktu itu adalah pokoknya kalau nggak suka orang, saya suka ya bawa pisau dulu. Oh, itu gatal maksudnya. Gatalnya gitu, Pak. Bukan gatal karena Jadi suka kadang main-main dengan anak-anak sebaya saya tuh yang lebih besar saya mulai tikam. Wah, gatalnya gitulah. Zaman dulu gitu. Baru saya ingat pada waktu itu saya naik kelas 6 SD, mau naik SMP waktu itu umur 12 tahun.
zaman itu untuk tato itu dilabelkan bagi orang-orang anak-anak yang artinya free man lagi, iya. anak-anak yang mau bebas pada waktu itu, karena biasanya cuma di penjara atau masih sedikit orang yang bertato pada waktu itu. Kalau zaman dulu orang-orang tuh secara garis besar 95% ke atas itu kan orang tuh kalau tatoan itu sudah lulus sekolah, sudah lulus SMA, sudah gitu. dewasa lah. Kalau yang SMP belum lah? Oh belum. Dulu aja kalau kita masih SMP, saya masih ingat waktu saya ngerokok itu ada orang lebih dewasa ditarik, dipukul saya. Oh masih dihormati ya? Zaman dulu itu senioritas, umur itu masih benar-benar. Artinya anak SMP itu memang nggak layak sekali untuk itu. Nggak layak. Anak SMP aja kalau ketemu anak SMP, SMA ditampar pada waktu itu. Sedangkan saya nggak, saya sudah mulai tikam orang, sudah mulai berurusan dengan polisi pada waktu itu. Artinya garis besar Bapak mencari pengakuan? Iya, pengakuan. Iya. Nah, karena respon yang salah tadi kepada keadaan, karena saya mulai mengalami masalah dalam keluarga, broken home pada waktu itu. Oh, landasannya broken home. Broken home. Nah, akhirnya Pak di kelas 6 SD naik kelas 1 SMP saya sudah tatoan. Dan saya satu-satunya anak yang umur 12 tahun yang tatoan di kecamatan kami, mungkin bahkan di kabupaten kami, Pak. SMP udah tatoan ya? Iya, SMP kelas 1 naik dari kelas 6 SD ke SMP kelas 1. Umur 12 tahun. Oke. Dari situ saya mulai nakal. Berapa kali berurusan dengan polisi, ikut tarkam gitu ya. Baru saya mulai masuk kepada narkoba, sudah mulai terikat dengan pacaran, seks, sudah mengenal itu. Dan pada zaman itu anak-anak seumuran saya pada waktu itu belum seleluasa saya. Singkat cerita, berjalan, saya berangkat ke Jakarta, saya mulai masuk diskotik di Manado juga. Saya berangkat ke Jakarta, Bapak udah tamat SMA? Sudah. Wow. Cuman sebelum itu juga saya sudah ke diskotik di Manado gitu kan. Orang tua dan keluarga sih banyak nggak tahu. Itu saya pergaulan, Pak. Bergaul, saya itu ada di kecamatan, di satu kabupaten, di kecamatan. Tapi saya itu bergaulnya itu sampai ke kota, seperti kita kota Medan. Nah, kalau saya tinggal mungkin seperti kalau ibaratnya itu Brastagi, Kawan Jahe. Tapi gaul saya itu sampai ke kota. Sehingga saya mulai mengenal dunia malam dan lain sebagainya. Saya berangkat ke Jakarta bukan lebih baik. Lebih kacau, lebih hancur hidupnya. Turning point Pak Peggy itu di mana sih tahun 2002 gitu kan? Apa sih pengalaman yang beliau alami sampai kemudian dia punya turning point, titik balik? Bisa cerita nih Pak, Pastor Peggy? 2002 itu saya ingat, dari 2001 kita itu banyak teman. Tinggal itu kita ngontrak satu rumah, apartemen, dan kita nggak punya kerjanya kita itu hanya punya mabuk, make, flex. Tiap malam itu keluar ke diskotik dan lain sebagainya, kira-kira gitu. Satu waktu teman-teman kami ini mulai ada yang sudah mulai kecanduan, sudah OD, ada yang sudah pulang ke Manado dan lain sebagainya. Nah pada waktu itu 2001 itu saya itu kerja di sebuah kafe di Jakarta. Sebuah kafe saya menjadi waiters, tetapi kafe itu di bawahnya kafe, di atas tuh salon, dan di atas itu salon yang benar-benar itu artis-artis ada, terus atas orang model, tetapi terselubung, Pak. Di situ tuh saya kerja situ orang nggak tahu bahwa saya itu kerja sebenarnya untuk pertama mencari narkoba, dan saya menjadi bandar narkoba karena saya bergaul di situ. Nah, yang keluarga saya, abang saya yang tinggal dengan saya tiap hari aja nggak tahu. Nggak tahu ya? Kalau saya itu sebenarnya seorang bandar narkoba di situ pada waktu itu. Luar biasa. Sehingga saya bekerja. Kehidupan saya itu tinggal saya dengan abang saya, nomor 2 dengan satu teman saya yang dia sudah OD. Sekarang dia pendeta. Sekarang dia pendeta di Manado. Dan pada waktu itu saya itu ada minum, saya itu mabuk di dalam sebuah tempat diskotik lah, saya bilang, mabuk tempat diskotik. Nah saya mengalami sesuatu yang aneh menurut saya pada waktu itu. Yang saya sebut sekarang adalah perjumpaan dengan Tuhan. Nah ketika saya mengalami itu, saya kan pikir, saya nggak memikirkan itu. Karena saya pikir ya itu mungkin saya karena mabuk. Dan saya abaikan. Singkat cerita ya, saya ambil, karena ini bicara turning point, kita nggak mau lama-lama. Betul. Ternyata itu yang Ari Lasso bilang misteri ilahi. Misteri ilahi yang artinya secara akal manusia itu nggak bisa diselami ya. Selaminya. Nah apa yang terjadi setelah itu? Ketika saya mengenai perjumpaan itu atau misteri ilahi itu, Ari Lasso bilang segala yang terjadi dalam hidup saya ini adalah misteri ilahi. Maka
saya itu harus follow up. Follow up dong. Nah ini yang saya bilang, ketika kita mengalami turning point, kita harus follow up. Oke, sebelumnya kan tadi kan kita berbicara tentang misteri ilahi, kemudian ada turning point, dan Bapak tadi bercerita tentang ada follow up ya, follow up. Jadi gini Pak, di sini kan kita juga mengumpulkan nih banyak pertanyaan-pertanyaan dari anak muda. Kecenderungan anak-anak muda kan Pak, setelah mereka memutuskan untuk berbalik dari kehidupan lama atau situasi gelap kehidupannya, seringkali yang jadi kendala adalah bagaimana dia bisa terus mempertahankan perubahannya, kemudian bergerak maju, konsisten, follow up tadi. Ini juga ternyata banyak yang dialami anak-anak muda Pak. Artinya, oke, dia bebas dari pornografi, oke, dia bebas dari narkoba, oke, dia bebas dari rokok, oke, dia bebas dari pergaulan bebas. Tapi tahannya cuma beberapa waktu Pak, gini. Kecenderungan untuk jatuh lagi, kecenderungan dia udah tahu itu turning point dia udah tahu dia udah berubah gitu. Tapi masuk lagi gitu. Gimana caranya? Maksudnya follow up apa yang Bapak lakukan? Nah, makanya saya bilang follow up tadi, Pak. Follow up-nya itu adalah begini. Ketika kita sudah mengalami yang Ari Lasso bilang misteri ilahi ini, artinya yang mengalami perubahan lah dengan Tuhan. Nah, bukan serta-merta sekali diubahkan gitu sudah selamanya kita akan dalam keadaan seperti itu. Atau gini, ketika kita tuh mengalami turning point yang saya sebut dengan istilah saya Ari Lasso bilang misteri ilahi tadi, terus sudah santai aja. Itu adalah keadaan sampai kekekalan. Oh no. Maka disitulah follow up yang saya bilang, disitulah kita mulai berjalan dalam suatu perjalanan yang baru, yaitu satu lintasan yang Tuhan mau. Yaitu kita mulai hidup itu mempertahankan kelakuan kita. Kelakuan kita bersih, hidup kita yang bersih. Nah kalau pemazmur bilang Mazmur 119 bilang apa? Dengan apa seorang muda dapat mempertahankan loh Pak. Bukan untuk menjadi. Tapi bagaimana seorang anak muda itu dapat mempertahankan kelakuannya bersih. Sekali lagi bukan menjadi bersih. Mempertahankan artinya berarti sudah bersih. Terus dalam kebersihan itu konsisten itu Pak. Nah maka harus menjaga dengan firman. Nah yang saya sebut adalah follow up-nya adalah berjalan dalam lintasan yang Tuhan mau. Artinya gini, harus membangun sesuatu perjalanan dengan Tuhan yang berakar. Harus deep, harus dalam Pak. Oke Pak, gini Pak, aku bilang, ini Pak, anak-anak muda kan, kecenderungan kan malas baca firman Pak. Oh, sorry lah ya, bukan nyinggung atau gimana. Ini kan kecenderungan untuk baca firman itu lebih susah Pak daripada membaca IG. Pasti yang lebih baca IG lebih enak gitu kan Pak. Artinya kan tadi kalau dari yang Bapak sebutkan tadi kan, dari Mazmur yang kutip tadi kan, bahwa bagaimana anak-anak muda mempertahankan bersih. Kan baca sesuai dengan firman Tuhan, kan harusnya membaca. Ada nggak tips dari Bapak agar anak-anak muda ini bisa mempertahankan kelakuannya bersih dengan firman Tuhan dan pasti rajin baca firman? Gini Pak, harus punya kesadaran. Ini yang saya bangun. Kesadarannya gini, di luar Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Di luar Tuhan nggak bisa berbuat apa-apa. Oke. Yang kedua, yang kita harus sadari paling penting adalah kita ini adalah miliknya Tuhan. Miliknya Tuhan. Tuh. Yang ketiga adalah Tuhan yang menentukan segala sesuatu dalam kehidupan kita untuk masa depan. Nah ini sebenarnya yang saya pribadi yang saya pegang, yang saya terus pegang sehingga akan memotivasi saya memotivasi hidup saya untuk tetap konsisten dengan Tuhan. Kalau bilang kecenderungan jatuh bukan anak muda, setiap kita punya kecenderungan. Semua ya. Makanya gini, jangan berusaha supaya orang yang menjaga kita, situasi yang menjaga kita, keadaan yang membahagiai kita, tapi kita ini harus punya benteng untuk diri kita sendiri, Pak. Harus kita yang bentengi. Nah, salah satu bentengnya ya ini hal-hal yang sederhana ya, berdoa, jam-jam doa, baca firman. Tetapi kita juga harus ada dalam sebuah komunitas. Tetap komunitas. Yang di dalamnya itu saling membangun saling meneguhkan. Nah yang paling penting juga adalah kita ini harus punya bapak atau istilah mentor atau istilah abang rohani lah. Itu kan cuma istilah. Kita harus punya ini yang akan selalu itu menjadi penyeimbang dalam kehidupan kita. Hidup ini harus seimbang, Pak. Kalau Bapak terlalu berat sebelah, ibarat naik sepeda atau sepeda motor. Ya, betul. Ketika kita punya keseimbangan, Pak, saya percaya kita itu bisa meredam kekecewaan karena realita, karena perlakuan, karena situasi yang ada di sekeliling kita. Kan kalau dalam video yang kita lihat itu kan, Pak, banyak orang menganggap kan keren, diakui, itu adalah sesuatu yang dikejar-kejar. Mungkin yang melihat video ini Pak, atau mungkin nonton podcast ini, mungkin dia belum dapat turning point-nya. Artinya orang yang masih ada di area butuh pengakuan lewat
apa yang bisa dia pamerkan dengan dunia, termasuk kekerenannya, kehebatannya gitu kan. Kira-kira apa yang mau Bapak sampaikan kepada pribadi-pribadi yang mungkin kalau dalam video itu belum dapat turning point gitu? Secara psikologi itu berkatakan ada umur tertentu, umur remaja ke pemuda itu memang mencari jati diri lah, pengakuan lah, dengan cara mereka mulai memoles. Ada yang memoles skillnya supaya diakui karena sebuah skill, ada yang memoles kecantikan supaya bisa diakui dengan cantik gantengnya. Ada yang belajar terus pinter supaya pinter, tujuannya untuk sebuah pengakuan, dia pinter dan lain sebagainya. Ada yang menjadi nakal, ada yang sok-sok keren gitu kan, supaya pengakuan. Dan itu seperti sebuah hal yang sudah dianggap baku. Sebenarnya itu hanya satu bagian dan bagian kecil, Pak. Pengakuan itu, semua orang butuh pengakuan. Tetapi sebenarnya itu hanya sesuatu yang kecil dalam bagian yang kecil dalam kehidupan. Nah, ketika itu kita menjadikan satu bagian yang besar, artinya itu yang menjadi fokus kita, itu yang kita mau tonjolkan, itu yang kita kejar, inilah yang akan membuat kita ini kecewa, jatuh, menjauh dari Tuhan. Karena saya ngalami dari kecil, Pak. Ketika papa saya meninggal, orang mulai menyepelekan karena waktu ada papa kan masih seperti yang pelindung. Papa saya terkenal, Pak. Orang yang lumayan, orang yang ada. Ketika papa saya meninggal, saya merasa semua hancur dalam kehidupan saya. Maka saya butuh pengakuan yang dulu sebelum bapak saya meninggal. Tapi bukan papa saya nggak bisa hidup. Maka saya mulai cari satu perjalanan. Saya mengambil keputusan tadi untuk mengambil sikap menjadi nakal lah, narkoba supaya orang akui saya. Tetap ke situ. Dan juga saya secara manusia saya dapat itu, Pak. Diakui, oh ya ini nakal, saya ada, jadi itu Pak jadi kebanggaan. Sehingga yang saya terus mengejar itu Pak, pengakuan tadi ya. Menjadi nakal terus, menjadi nakal. Ternyata itulah menyesatkan saya, yang membuat saya pada akhirnya Pak, itu menyesal. Aduh, kenapa jadi seperti ini? Nah, disitulah saya temukan Pak, bahwa dulu saya mencari kebahagiaan di sana Pak. Ternyata secara real nih Pak, nggak ada kebahagiaan di sana. Kalau ada pun hanya kecil Pak. Hanya kecil. Ketika Bapak contoh diakui, Bapak puas. Tapi sebenarnya setelah itu hilang. Ketika Bapak make narkoba. Nah, pacar saya dulu Pak. Kalau orang bilang itu adalah bunga-bunga desa, bunga yang paling sekolah, cantik lah ya. Katanya. Dan saya itu mau nembak, saya mau pacaran sama mereka. Cuman setelah itu saya pamer ke teman-teman, sudah kan. Tapi sebenarnya ketika saya jalani nggak ada kebahagiaan Pak. Nggak ada kebahagiaan di sana. Jadi pesan untuk mereka yang masih bertahan di situ tuh gimana? Pesannya begini bahwa kamu akan kecewa kalau kamu bertahan dan fokus di sana. Mau jadi playboy lah, istilah kita dulu ya playboy. Harus keren, nggak ada apa-apanya. Satu waktu engkau akan terjerumus di sana. Satu waktu engkau bukan akan mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaannya 10%, tapi kecewanya nanti 90%. Oke Pak, jadi gini, kalau yang seperti itu, apa sih yang harus mereka ambil atau teman-teman kita ambil yang belum turning point gitu kan? Apa sih langkah-langkah konkret yang bisa mereka pegang gitu, biar sampai kepada turning point? Oke, begini, yang harus pegang begini, bahwa engkau belajar lu dari banyak pengalaman orang. Dan saya percaya sudah belajar, sudah tahu kok yang masih pakai narkoba. Kamu udah tahu. Orang katanya narkoba enak, nggak enak. Enak ya, pasti enak. Tetapi yang nggak enaknya adalah dampaknya ya. Enak nggak gue punya banyak pacar? Enak, betul. Tetapi apa dampaknya? Satu waktu gue harus memilih. Iya. Dan biasanya ketika ada pilihan-pilihan ditawarkan, engkau akan memilih dalam kebingungan. Wah, jadi kalau dalam kebingungan memilih pasti nggak bagus. Tergesa-gesa, hasilnya awalnya itu bisa. Tapi hasilnya kan proses. Awalnya itu garis start Pak. Ada garis finish, satu pencapaian, tujuan. Engkau akan kecewa. Itulah Pak, akan berhenti. Ternyata gini. Salahnya aku pilih. Nyesal aku pilih. Gitu kan. Wow, nanti nyanyinya lagi si lagu siapa itu? Armada. Seharusnya aku yang di sana. Ngarep banget kan. Gitu. Teman-teman dengar ya. Jadi kalau masih ada dalam keputusan yang salah, bukan keputusan, kebiasaan yang salah, nggak ngambil pilihan balik ya. Pilihlah sesuatu yang jangan sampai nanti membawa kita kepada dampak yang buruk. Nah, ini pesan yang bagus dari Pastor Peggy untuk teman-teman semua. Tapi gini Pastor, ya sebelum nanti kita tutup, ternyata memang sudah lumayan panjang kita ngobrol ya.
Tapi kan ada nih teman-teman yang baru aja turning point, baru aja kalau kita sebut lagi nih menjalani kehidupan baru, lahir baru, kemudian baru bertobat, kemudian lagi panas-panasnya nih, wah aku gini on fire gini. Apa sih pesan dari Pastor Peggy biar mereka nantinya waktu dapat tantangan, dapat sesuatu yang stuck, berhenti, kemudian beda dari doanya gitu. Apa pesan sama mereka? Gitu. Kamu harus investasi banyak di waktu lagi semangat bergairah, berinvestasilah hal-hal yang rohani contohnya? Untuk masa depan. Contohnya gimana? Contohnya lagi panas-panas nih, kamu konsumsi aja semua hal-hal rohani. Melayani, buku, baca firman gitu ya? Baca kitab, gitu kan Pak. Konsumsi aja semua, serap semua hal-hal yang lagi panas ya? Yang rohani itu. Kalau ada perkumpulan, ikut serap. Nyalakan terus ya? Nyalakan terus itu. Kenapa? Karena satu waktu. Itu kan kalau istilah kita itu bukan istilah, tapi realitanya begini. Setelah itu kan, ini kan masih menyala-nyala kan? Apa namanya? Cinta mula-mula. Cinta mula-mula ya. Biasanya itu akan redup. Bukan satu teologi atau bukan satu doktrin, tetapi kan perjalanan hidup. Iya. Kan ya. Tetapi kalau kita sudah investasi banyak, belajar banyak, sudah mengisi banyak, dan kau yakini itu, maka satu waktu gini, apa yang kau dengar hari ini, mungkin nggak seperti yang kau alami hari ini. Contoh, kau dengar ini, wah aku kok aman, aku dengan Tuhan. Tapi satu waktu engkau tuh bisa terpengaruh, engkau tuh bisa ada keadaan yang merangsang engkau untuk kecewa, ada godaan-godaan untuk engkau meninggalkan Tuhan, ada realita yang akan menyakitkan engkau dan engkau berkata, mana Tuhan, di mana Tuhan? 18 tahun perjalanan pelayanan saya Pak, silih berganti saya mengalami itu. Sampai hari ini saya masih mengalami. Merasa dikecewakan, padahal orang nggak mengecewakan kita yang kecewa kepada orang. Kenapa? Ketika orang nggak baik ke kita, dulunya baik, kita kecewa ke orang tuh nggak tahu diri, nggak bisa. Kita nggak punya hak untuk orang itu. Kita punya hak untuk diri kita. Kita nggak punya otoritas untuk bukan menghambat ya, untuk gini, nggak mengizinkan. Kita nggak punya otoritas untuk orang itu berbuat suka-suka kepada kita. Tapi kita punya otoritas menghentikan tindakan kita untuk orang lain. Kita cuma punya otoritas di kita loh Pak. Satu waktu, hari ini engkau mungkin lewat yang kau dengar hari ini cuma jadi stock of knowledge, cuma seperti pengajaran aja. Tapi kalau orang yang mendengar ini dia sedang mengalami itu Pak, dia akan menjadikan ini, wah ini tuntunan nih, ini kompas nih, saya ini lagi hilang arah, ini kompas. Engkau mungkin di yang lain ini, orang yang lain pun di sisi lain ini belum Pak, mereka aman-aman aja. Tapi satu waktu engkau akan mengalami hal yang sama dengan orang yang patah kompas, sudah mau memilih untuk menyerah. Nah ketika engkau punya banyak inventaris rohani itu Pak, akan seperti tangan yang akan menyentuh kita. Ketika kita contoh lagi kecewa nih, kok merasa sendiri, tiba-tiba ada tangan berkata, aku sih lebih daripada sosok manusia yang lain yang datang, jadilah kuat. Keren. Kalau cuma sosok manusia jadi kuat, kita akan menganggap bisa itu basa-basi, bisa itu dia cuma bantu. Tapi kalau dari dalam seperti ada sebuah gitu, nah kita akan merasa Tuhan itu real nih. Roh Kudus itu benar-benar mengingatkan, menuntun, sehingga itu akan membuat kita itu berbekas. Dan setiap kali kita mau lari dari itu kan, setiap kali kita memilih untuk melakukan sebuah perjalanan yang bukan yang lintasan yang Tuhan mau, maka kita akan tersadar kok, ini salah nih. Ini yang keren. Jadi teman-teman, ternyata kalau kita lagi panas nih ya, baru ketemu cinta mula-mula, ya itu biasa kan. Artinya orang ini on fire gitu kan. Kalau Pastor Peggy tadi sarankan, yuk gali, tambahin lagi, serap lagi, kemudian sampai banyak stok-stok yang hal baik di dalam itu seperti nanti akan jadi inventaris menjaga gitu, agar kita nggak langsung tiarap atau jatuh tersungkur dan jungkir balik. Dengar cerita Pastor Peggy, apa yang terjadi sepanjang tahun 2020 gitu kan, satu hal yang tentunya tidak mengenakan sekali ya. Apa sih yang membuat Pastor Peggy bisa teguh? Beliau bertahan, ini perlu kita gali rahasianya dari beliau. Tahun lalu corona itu ya pas satu tahun yang lalu ya, Juni. Iya betul. Awal Juni ada sebuah masalah dalam kehidupan saya. Saya, keluarga kami lah mengalami tantangan demi tantangan. Sehingga satu waktu masalah yang saya alami pada waktu itu adalah masalah yang bagi saya seumur hidup saya belum pernah mengalami. Tekanan dari banyak sisi Pak. Tekanan dari banyak aspek kehidupan saya. Sehingga pada waktu itu tanggal 25 Juni kalau nggak salah. 25 Juni ya? 25 Juni 2020.
karena tekanan yang sangat berat, itu saya sudah sempat mengalami yang namanya kematian, Pak. Wow, ini tunggu dulu, mati seperti apa ini bisa cerita dikit? Kematian fisik selama kurang lebih 5 jam. Wow, 5 jam? Iya, 5 jam. Itu sekitar jam 12 malam itu kata istri dan anak saya itu, maka ambulans sudah datang menjemput karena mereka sudah, saya sudah nggak bernafas, saya sudah kaku, sudah nggak gerak. Itu kurang lebih 3-5 jam menurut istri. Nah, kenapa saya mengalami itu? Karena tekanan, Pak. Saya mengalami tekanan yang sangat berat karena waktu itu kan lockdown, berat, dan ada tantangan-tantangan kehidupan, dan ada orang teman yang sangat kita percayai pada waktu itu, saya dan istri kami percayai, dianggap keluarga gitu kan. Dan kita bantu, kita tolong, akhirnya menjadi malah petaka bagi kami. Bayangkan mengakibatkan saya itu sakit. Saya pernah menjadi seorang yang jadinya paranoid, Pak. Jadi kayak orang yang takut banget, Pak. Tidur itu, maka saya harus tidur itu harus ada terus anak saya minimal atau istri di kiri kanan saya. Itu walaupun pada waktu siang atau malam. Karena ada satu tekanan yang sangat berat pada waktu itu. Saya adalah tipe yang nggak mau ngomong ke orang, makanya teman-teman semua nggak tahu kan. Iya, betul. Saya nggak ada ngomong ke orang, bahkan orang pikir saya ini sudah mati kan. Kok sudah media sosial saya itu 2 bulan, sudah hampir 2 bulan kan. Iya. Mulai dari tanggal 23 sampai tanggal 25 tuh nggak tanggal 26 sudah tidak ada lagi, tidak ada aktivitas sama sekali. Itu semuanya saya bukan mengurung diri, Pak. Tapi saya dalam satu tekanan yang saya baru rasa yang Daud bilang ada di lembah kekelaman, Pak. Saya mengalami pengkhianatan, saya mengalami seperti dijorokin, tau nggak jorokin? Iya, dijebak, disorong ke jurang lah ya. Belum lagi mulai mengalami fitnahan. Itu bagi saya itu penganiayaan yang sangat berat. Pada waktu itu saya berpikir bahwa kalau seperti ini mati itu sebenarnya lebih enak gitu loh, Pak. Lebih enak. Artinya orang yang mati itu kan berhenti dari jerih lelah. Nah, fisik saya mulai tertekan. Mental saya mulai tertekan, roh saya juga mulai terhimpit pada waktu itu. Ketika segala sesuatunya sepertinya sudah nggak ada apa-apa, nggak ada harapan. Nah, yang saya lakukan apa, Pak? Adalah satu, saya bukan pasrah tapi saya berserah kepada Tuhan. Saya terus berusaha untuk satu hal, menggapai, artinya Pak, menggapai tangan Tuhan, menggapai pribadi Tuhan. Dan biar Bapak tahu, setiap hari lepas hari, Pak, satu hari berubah menjadi 1 minggu, Pak. Saya belum mengalami, seperti belum menggapai, tapi seperti Tuhan itu bukan jauh, seperti Tuhan tuh nggak bisa berbuat apa-apa, itu yang di pikiran saya. Apa yang saya lakukan, Pak? Semakin saya berpikir Tuhan itu nggak bisa berbuat apa-apa, semakin saya paksakan saya untuk terus naik, mendekat kepada Tuhan. 2 minggu, Pak, 3 minggu, 1 bulan, Pak. Perasaan itu terus ada, Pak. Bahkan kekhawatiran, rangsangan kekhawatiran, ketakutan itu semakin besar, bukan semakin kecil, Pak. Betul. Semakin kesana semakin besar. Tetapi di waktu keadaan itu semakin sulit, istilah saya, Pak, ada di sudut tersempit sekalipun. Maka yang saya lakukan adalah saya belajar dari Daud. Tiba-tiba Tuhan kasih satu kisah tentang Daud, Pak. Di mana satu waktu dia ada di satu tempat yang benar-benar pada waktu dia datang ke tempat itu, maka dia lihat musuh-musuhnya sudah menghancurkan base campnya dia itu. Terus perempuan dan anak-anak itu ditawan. Dan apa yang terjadi pada satu waktu, Pak? Ketika ada di keadaan itu, maka rakyatnya itu sangat kecewa kepada Daud. Dan apa yang rakyatnya lakukan? Mereka semua loh, Pak, Alkitab bilang mau merajam Daud, mau membunuh Daud. Padahal Daud pun kehilangan tempat tinggal, kehilangan istri, dan kehilangan anak-anaknya. Tetapi apa yang terjadi? Di keadaan seperti itu yang Daud lakukan saat itu, dia memperkuat kepercayaannya kepada Tuhan. Memperkuat kepercayaannya? Iya. Nah, ketika saya temukan itu, apa yang saya lakukan, Pak? Nah, karena banyak inventaris hal-hal rohani tadi, Pak. Istilahnya banyak perbendaraan, bukan hanya yang tertulis, tapi tersirat juga pengalaman. Maka satu hal yang saya lakukan, setiap masa-masa tertekan dan masa-masa tersulit, saya mulai mengingat kebaikan Tuhan. Saya mulai mengingat kembali
momen-momen di mana Tuhan menyelamatkan saya, harusnya saya sudah mati dong. 20 tahun lalu saya harusnya sudah mati OD. Berantem harusnya saya sudah mati itu ditikam. Ya, betul. Di Jakarta pernah dikeroyok, dibungkus kami satu kafe, harusnya saya juga harus sudah mati. Tetapi masih hidup. Saya mulai mengingat, oh karena Tuhan pilih saya. Jadi mulai kembali mengingat Pak, momen-momen di mana Tuhan pernah campur tangan. Seseorang yang sedang menyala-nyala, pasti kan ada satu penyebab, karena ada Tuhan kan bekerja dalam kehidupan. Nah, yang saya mau sampaikan simple, walaupun penjelasan saya lama, kesimpulannya simple. Harus mengingat momen-momen dengan Tuhan, momen di mana Tuhan pernah tolong kamu, Tuhan pernah tolong keluargamu, Tuhan pernah selamatkan kamu. Yang kamu pernah sadari, tadinya harusnya saya celaka. Oh Tuhan tolong, harusnya saya itu nggak lulus. Oh Tuhan, kalau bukan Tuhan. Nah ingat itu Pak, itu yang akan memperkuat kita untuk berjalan. Ketika ada godaan datang, kita ingat lagi. Wow. Akhirnya kita sendiri yang akan memilih dan sudah terbiasa untuk berpegangan kepada Tuhan, sehingga kita akan sulit melepaskan pegangan kita kepada Tuhan. Ingat terus kebaikan Tuhan. Ingat terus kebaikan Tuhan. Mungkin kita kalau nggak karena kebaikan Tuhan nggak hidup sampai saat ini. Nah kalau kita ingat itu pasti mungkin nggak sekolah juga, mungkin nggak kuliah lagi karena keadaan. Bahkan nggak mungkin jadi kita nggak bisa lihat video ini. Ya buktinya kalau kita bisa lihat video, mata kita masih bagus. Nah itu. Jadi Pastor Peggy ya mungkin untuk closing statement lah, karena kita sudah panjang lebar gitu kan, yang bisa menguatkan teman-teman, dan kita akan pamit. Silakan Pastor Peggy. Oke. Closing statement saya sederhana, bahwa ingat Tuhan belum selesai dengan kamu. Tuhan belum selesai dengan kita. Kalau hari ini engkau udah masa kejayaan, itu baru sebagian kecil. Kalau hari ini engkau udah masa yang tersulit, itu adalah sebuah perjalanan. Dan selalu akan ada pertolongan Tuhan di sana. Saya mau katakan begini, jangan buang banyak waktu untuk menikmati hal-hal yang sementara. Tetapi berikan banyak waktu hari ini untuk engkau berinvestasi, untuk kenikmatan yang panjang, yaitu hanya di dalam Tuhan. Bagi engkau yang sedang mengalami turning point dengan Tuhan, nikmati Tuhan. Kebahagiaan yang sesungguhnya cuma dalam Tuhan. Kalau engkau belum mengalami turning point, saya mau katakan bahwa nggak ada gunanya engkau berlama-lama di sana. Yang kau harus lakukan adalah cari Tuhan, kejar Tuhan, relakan hidupmu untuk diubahkan oleh Tuhan. Maka engkau akan melihat kehidupanmu beda. Engkau akan selalu berjalan selangkah lebih maju daripada orang-orang yang belum mengalami turning point. Oleh sebab itu, rela dan sadar untuk hal-hal yang ilahi, hal-hal yang dari Tuhan, maka engkau akan melihat setiap ikatan, setiap kebelengguan, setiap pertanyaan-pertanyaan, setiap pencarian-pencarianmu akan hal yang semu, itu akan seperti terhapus. Dan engkau akan melihat sebuah pandangan yang jauh ke depan untuk hal-hal yang jauh lebih baik. Ingat, rancangan Tuhan bukan kecelakaan. Rancangan Tuhan damai sejahtera untuk memberikan kita masa depan yang indah, gemilang, penuh dengan pengharapan. Wow, ini dia, kita bisa kasih applause untuk satu closing statement yang luar biasa. Nah, untuk teman-teman semuanya, jangan lupa kita akan ada video berikutnya, dan dalam video itu akan ada ulasan-ulasan selanjutnya lewat podcast. Jadi bagi teman-teman yang mau untuk bertanya tentang tema video tersebut, nanti boleh dibuat di komentar atau di Instagram, dan kemudian kita akan kupas tentang pertanyaan teman-teman seputar tema yang ada di video tersebut. Oke, sampai ketemu di lain waktu di podcast berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Semangat semuanya. Shalom. Iya.